selanjutnya adalah benar, temennya dulu. Oh iya. Aris, boleh untuk tunjuk yang selanjutnya? oke, selanjutnya mungkin Oke. Salah. Baik, Nabila selanjutnya pilih siapa? Oke, lanjut. Oke, siapa kenal? Perkenalkan, saya nama saya Aisyah Sabria, biasa dipanggil Malaysia, saya dari kelas 8. Oke, Nisha, selanjutnya siapa Nisha? Oke, lanjut yuk. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa Lizana Putri, biasa dipanggil Vanessa. Selanjutnya Oke, lanjut. Ayo, perkenalan. halo, perkenalkan nama saya jadi perkenalkan biasa saya dari kelas 8. Biasa dipanggil Devi. Halo, Devi. Ayo. Lagi nggak apa-apa kan semuanya gitu semua. Kayak gini ditunjuk orang terakhir Bagi lagi. gue deh. Lanjut dong, Yi. Ayo dong. Oke. Fatia, halo. Oke, Bapak ulang lagi yang punya Aris, Risha, Nabila, Fatia, Vanessa, dan kayak gini ya. Oke, salam kenal ya kalian semua ya. Oke, jadi Bapak di sini akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu seperti biasa sebenarnya Bapak melakukan penjelasan materi, tetapi kali ini dengan kelompok yang lebih kecil. Nah, kelompok yang lebih kecil ini jadi interaksi kita nanti diharapkan akan lebih bagus. Jadi komunikasinya jadi akan lebih intens. Kemudian pertanyaan-pertanyaannya bisa kalian berenam ini nanti jawabnya lebih lebih luasa. Nanti jawabannya lebih variatif. Kalian juga akan meminimalisir rasa malu kalian untuk menjawab pengalaman-pengalaman yang pernah kalian lakukan, tujuan-tujuan yang akan kalian capai, itu kalian akan lebih luasa lagi. Oke, jadi dalam kelompok ini ada beberapa peraturan yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama adalah kalian harus aktif dalam bimbingan kelompok ini. Kalian setuju? Setuju. Yang kedua adalah penggunaan handphone. Oke, kalau penggunaan handphone itu Bapak akan setujui atau Bapak akan perbolehkan jika ada waktunya. Nanti jika belum ada waktunya, handphonenya boleh diletakkan di atas meja atau disimpan, tapi jangan dimainkan. Gimana? Setuju? Setuju. Baik, untuk peraturan ketiga adalah apapun yang berada di kelompok ini, apapun perbincangan yang ada di kelompok ini, kita keep bareng-bareng aja. Yang ada di ruangan ini berarti bertujuh ya. Kalau bisa jangan sampai anak lain tahu, apalagi hal-hal yang bersifat informasinya itu rahasia, seperti data-data pribadi. Kemudian juga jika ada rahasia-rahasia yang diungkapkan oleh kelompok ini, Bapak harap tidak sampai ke luar kelompok. Bagaimana, setuju? Oke. Untuk bimbingan kelompok ini bisa dimulai ya berarti ya? Baik. Jadi bimbingan kelompok ini bertema Pak Aris telah tiba. Pak Aris telah tiba itu adalah pilihan karir sesuai dengan tipe kepribadian. Sebelumnya ada yang tahu belum tipe kepribadian kalian apa? Belum ya? Oke, jadi tipe kepribadian itu sebenarnya ada 6. Kalau di tipenya Gardner itu yang pertama itu ada tipe tipe kepribadian yang Bapak share dulu linknya ke Aris ya.
Bapak akan lanjutkan untuk tadi tipe-tipe kepribadian. Itu yang pertama adalah realistik. Nah, realistik ini biasanya mengutamakan keberanian, kekuatan otot. Itu nanti pekerjaannya seperti di tambang. Jadi urusan kuliahnya juga ketika jurusan kuliahnya memilih itu bisa jurusan teknik pertambangan, teknik industri, karena dia lebih memikirkan praktik atau pemikiran yang konkret daripada teori. Yang kedua itu ada investigatif. Investigatif itu adalah orang-orang yang lebih suka berpikir. Nah, di sini itu seperti kriminolog. Kemudian juga ada di peneliti-peneliti itu biologi, kimia, fisika. Untuk jurusan nanti setelah SMA-nya kan itu bisa IPA, SMA IPA atau dan jurusan kuliahnya lagi bisa fisika, biologi, kimia dan lain-lain. Oke, setelah penjelasan singkat Bapak, kali ini Bapak ada loh ini yang sudah dikirimkan lewat Aris. Boleh dibuka dulu. Oke, Bapak nyalain settingnya ya. Bentar. Oke, yang mau sharing ke Bapak itu namanya Reuni 5, passwordnya 1 sampai 7, 7-nya 3 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7. 3 kali. Oh. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Oke, sebelum Bapak lanjut ke materi yang lebih dalam, kalian bisa lihat yang tes mana ya tesnya ya? Coba yang tes cakap bisa di itu dulu. Tempat lihatnya. Aduh, nggak tahu. Maria. Ya, blok cakap. Ini kan yang itu boleh di-tap aja. Oh. Sudah masuk semua tesnya? Oke, boleh di-scroll, kemudian ada tulisan yang membutuhkan selamat datang di tes dengan bakat. Nah, itu kalian boleh mulai tesnya dari sekarang. Mulai sekarang. Iya. Mulai sekarang. Iya, boleh. Tesnya apa namanya? Namanya asli nggak apa-apa. Ini kita jawab. Iya. Maksudnya, jadi di pertanyaan ini terus kalau misalkan kan ini ada pertanyaan saya suka berbeda dalam film, tapi saya tanya itu tergantung timnya. Kayak dia yang hari ini kalah gitu. Itu jawab. Aku sih suka aja kalau misalkan kita Kan gini aja, kamu dapat tim yang menurut kamu ideal nih, atau kamu suka nggak belajar menjadi dalam tim? Kadang kan ada orang yang emang benar-benar pengennya individu gitu, dia nggak percaya sama timnya. Itu aja. Kondisinya yang paling optimal gitu menurut kamu. Pak, kalau itu saya suka menggunakan Kaizo, itu maksudnya kayak ada Ya, itu sama kepribadian kalian aja. Iya, saya suka memiliki institusi yang jelas. Ini maksudnya Jadi misal kamu ada pekerjaan atau ada perintah yang bersihnya tidak jelas itu kamu merasa kesal atau bete
punya ambisi gitu yang besar, merasa gitu atau tidak? Kalau mempengaruhi orang itu dalam hal yang baik kan ya? Boleh yang hal yang baik atau dalam hal yang kurang baik yang nanti merasa gini. Saya suka mengatur sesuatu. Walau beda teman-teman ini kan udah lupa. Kamu rapi. Aduh, enggak. Iya. Kalau saya suka bikin yang juga seperti itu yang tadi. Kalau misalnya lu dikasih kerjaan, itu menurut nggak jelas tuh pasti kesel kan kalau kayak gitu. Tapi biasa. Misalnya kamu diberikan pekerjaan tuh harus dengan jelas gitu. Misal jadi kamu ke pasar beli kecap, kecapnya 2, mereknya Bango, harus jelas sejelas itu. Gitu. Ini kan kita saya Menyembuhkan?
submit aja. Nah, nanti ketika muncul hasilnya jangan dikeluarkan dulu ya. Boleh divisualisasi dulu. Nabila dulu, tahan dulu teman-teman, kita tunggu Nabila dulu sebentar. Ya sudah nanti. Jadi kalau kayak gini dia jawaban dari AI atau gimana? Sebenarnya ini tuh nanti kan kalian pilih ada beberapa opsi kan. Opsi tersebut tuh menuntun ke beberapa kepribadian. Jadi semakin besar pilihan kalian itu kalian akan diberikan. Oh. Jadi misal dari 100 ini ada 15 Ya, ternyata Aris pilihnya tuh dia lebih cakep. Ya. Sudah semua? Oke, di sini ada yang kepribadiannya realistik. Oke, berempat realistik. Apakah pure realistik atau realistiknya pure ya? Oke, ada yang setuju nggak kalau kepribadiannya realistik? Gue udah masih ada cerita sama Realistis ya. Iya. Vanessa setuju atau kurang setuju? Kenapa Vanessa kurang setuju? Saya benar-benar mikirin Ya, minatnya tuh gak kesini dong. oh, minat. Kamu sebelumnya punya cita-cita apa Vanessa? Dokter gigi. Pokoknya apapun itu yang penting dokter gitu. Oke, baik. Lebih ke IPA berarti ya. Tapi Vanessa suka nyembuhin orang. Suka penyembuhan orang. Suka beberapa bagian. Mungkin itu ya yang membuat pembacaan datanya itu. Emang nggak begitu. Memang ini tuh nggak begitu valid sih Vanessa. Mungkin nanti bisa lembaga karir lagi yang agar lebih bisa lagi tesnya. Oke, selanjutnya dia konvensional. Kamu merasa coba dibaca dulu konvensionalnya nih. Oke, Fatia merasa Fatia konvensional nggak? Iya. Kenapa kok bisa gitu tadi? Oh, berarti Fatia emang merasanya bahwa Fatia mengisi itu karena sesuai dengan kepribadian. Oke. Kemudian ada yang kepribadian yang investigatif. Investigatif. Oh, artistik. Ada? Oke. Terus selanjutnya sosial. Oh, oke. Dua-duanya sosial. Mau dari sosial. Ini mau sosial juga kalau kalian kepribadian. Oke. Kita dengar dua dulu ya. Risha, kenapa kamu bisa setuju dengan kepribadian sosial? Karena mungkin kan di sini penjelasannya sosial itu termasuk orang-orang yang suka berinteraksi. Betul. Mungkin aku suka banget sama berinteraksi sama orang-orang. Kalau di Iya. sini juga ada kayak yang cocok dalam kerja kan ada psikolognya. Cita-cita saya ada di situ. Mungkin kayaknya. Amin. Ya, amin. Kalau Jennifer? Aku tuh kayak suka setuju tapi suka enggak. Ada beberapa hal yang Karena nggak ada yang kalau yang nggak disetujui dari tipe sosial itu Jennifer apa? Yang merasa aku tuh ternyata bukan orang yang sosial. Apa? Sebentar dong. Oh, ekspektasinya apa Jennifer? Sebelumnya? Iya, tentang cita-cita.
enggak 8 jam sehari selama seminggu dan minggu kamu cuma 1 minggu untuk perbahan aja karena tuh lama-lama kan rasa letih, capek gitu. Mungkin kalau tipe kepribadian itu menyarankannya seperti itu gitu. Karena kalau memang tipe kepribadiannya bersosial seperti Risha tadi, jadi dia tuh senang untuk ngobrol-ngobrol kayak bapak gitu kan. Bapak memang tipe kepribadiannya sosial, jadi bapak tuh suka untuk kerjaan-kerjaan yang menuntut untuk mengobrol, berbicara, saling bertukar informasi. Walaupun nanti ketika jam pelajaran selesai, bapak sampai ke rumah itu bapak capek energinya habis, tapi besok kita akan bincang lagi karena bapak akan bertemu dengan kalian lagi. Oke, sudah semua kepribadiannya. Baik, untuk teorinya bisa kembali lagi ke link tadi yang 4 ya. Ini silang kan? Disilang ini apa? Oke, boleh dibuka lagi linknya. Nah, kemudian itu ada yang ini gambar tembak sama dokter nih. Yang kamu kan dirimu dengan riasek yang kata.com bisa dibuka aja. Iya betul. Iya. Yang Canva boleh dibuka. Ini Canva. Jadi materinya Bapak share juga ke kalian. Bapak menjelaskannya dari sini ya. Oke, jadi yang pertama tadi itu adalah tipe kepribadian realistik. Nah, ini sekedar ilmu aja ya, walaupun tidak ada yang realistik. Tadi ada yang realistik kan? Oh, realistiknya ada ya, maaf. Tidak. Jadi realistik itu menyukai praktik atau lebih suka praktik daripada teori. Nah, ya. Nah, terus mengutamakan keberanian, kekuatan otot atau keterampilan fisik dan motoriknya. Nah, untuk program studi atau program studi itu ketika kerja ya untuk kerjaan yang cocok itu biasanya di pertambangan, olahraga, terus hutanan gitu. Gak menutup juga untuk kedokteran juga kan dia lebih mengutamakan kerjaan juga, tetapi teorinya memang lebih banyak juga. Oke, yang kedua kita ada di tipe kepribadian investigatif. Nah, kebalikannya dari realistis, investigatif itu lebih banyak berpikir daripada bertindak. Oke, investigatif ini adalah orang yang biasanya rasa ingin tahunya tuh besar. Ya, bidangnya itu bisa di data science, terus juga statistika, kimia, fisika, forensik, begitu. Ya lanjut ya, kepribadian artistik biasanya menyukai ide, musik, tari, penyanyi, desainer. Ya, mereka itu lebih banyak ide-ide yang muncul. Kemudian yang sosial, ini ada 2 orang teman kita yang sosial. Dia senang bersosialisasi, pandai berbicara. Pandai berbicaranya ini juga cenderung kebanyakan cerewet juga. Oke, kemudian bertanggung jawab. Nah, itu memanusiakan manusia dan berorientasi kepada perasaan. Jadi mereka juga memikirkan perasaan lawan bicaranya. Nah, biasanya itu prodinya itu kedokteran, psikolog, guru, hukum, sama hubungan internasional kan. Hubungan internasional itu bisa jadi dubes, bisa jadi konsulat. Hubungan internasional juga nanti bisa di perusahaan tuh bisa jadi komunikator antar bukan translatornya, lebih ke negosiator juga bisa. Jadi ada kayak yang di film-film itu loh, ada dealan besar kita presentasi. Seperti itu kan bisa karena teknik dan kemampuan bersosial kita bagus gitu.
enterprising. Enterprising itu hebat dalam memimpin, atau mempengaruhi dan membujuk seseorang. Kemudian cenderung ambisius, berani dan percaya diri. Ini tuh cocoknya enterprising biasanya jadi pemimpin, kemudian usaha untuk bisnis dalam usahanya sendiri. Oke, lanjut. Selanjutnya ada konvensional, menyukai hal-hal yang berhubungan dengan angka data, misalnya manajemen, bisnis, pajak, seperti itu, orang-orang bank. Karena konvensional itu harus rapi gitu, dia tersusun rapi, kemudian pekerjaannya lebih monoton. Oke, sudah habis. Oke, sudah pada setuju mungkin ya karena untuk tes ya. Vanessa mungkin setuju dengan kepribadiannya, tapi tidak setuju dengan apa sih hobinya itu? Iya, tidak lebih cita-citanya ternyata dia masih menolak bahwa cita-citanya ternyata tidak sesuai dengan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terkadang itu tipe-tipe kepribadian kayak gini tuh berubah seiring waktu. Karena kamu kan masih remaja juga nih Vanessa, masih juga. Kadang kita cerewet kayak gini waktu SMP atau SD. SMA tuh kalian bisa jadi pendiam karena mungkin lingkungan sekolah betul. Iya. Bisa misal nih bapak nggak percaya diri untuk ngobrol sama kalian gini, tapi kalian nggak tahu kan mungkin SMP bapak ternyata bapak pendiam atau penakut, ketemu cewek-cewek seperti ini bapak pingsan gitu kan. Iya kan, nggak kan kita nggak ada yang tahu dan pribadian itu memang bisa berubah gitu. Yang nggak bisa berubah itu watak, misal dia galak gitu, ngomongnya memang kencang gitu kan, memang susah untuk diubah. Jadi Vanessa aman ya kan saya, jangan mengunsuri coba. Seenggaknya kamu tahu gitu gambaran. Oh bahwa ini kepribadian itu ternyata ini. Sebenarnya aku lebih suka praktik daripada dia ini bisa lanjut ya. Oke. Baik, sekarang Bapak lanjut lagi ya. Oke, selanjutnya setelah kalian mengetahui tipe kepribadian dan cita-cita, ini kan kalian sudah mulai kelas 9 ya. Oke, kali ini Bapak ingin kalian bentar di kotak dulu jadi 4. Ini ke sini, ke sini. Nggak usah rapi-rapi. Di garis biasa. Tengah, ya, tengahnya di garis semua dulu. Panas gitu. Usah rapi nggak apa-apa kan? Oh iya. Ini ya. Ya, betul. Kita bagi jadi 4 kotak. Oke. Nanti tulisnya di landscape aja ya. Landscape itu dibuat lebar. Oke. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi setelah digaris, Bapak ingin kalian tulis kecil aja angka 1, 2, 3, 4. Ya kecil aja. Biar nanti kalian tahu harus nulis di kotak nomor berapa. Ya 3, 4. Gimana? 1, 2, 3, 4 kecil-kecil aja dipojokan dia. Ini nggak apa. Baik, sudah semua? Sudah. Karena kalian sudah kelas 8, sudah mau naik ya? Tinggal ujian doang kan? Oke, kelas 9 tahun depan berarti kalian lulus. Setelah lulus pun kalian masuk SMK atau SMA atau MAN.
Masa sekolah di MA. Jadi kamu nggak mau masuk MA kan? Oh iya, kamu aja. Astagfirullah. Kamu kan tersinggung. Oh muncul. Oh iya, namanya salah jadi Lawrence ya. Oh iya, Bapak mau nama jadi soalnya teman-teman Bapak juga aku kebanyakan namanya Jennifer nama Islam. Ya baik, jadi kemungkinan kan tahun depan kalian udah mulai penjurusan, apalagi dengan cita-cita kalian yang variatif banget nih, sepertinya nih. Jadi kalian harus benar-benar milih. Soalnya ketika SMK nanti kalau kuliah itu agak lebih terbatasi. Jadi bisa memilih, tapi nanti kan raportnya beda nih dengan anak SMA. Kalau SMA kan jelas nih IPA atau IPS. Iya. Kalau kuliah tuh kayak jurusan sih. Ya, kalau kuliah itu nanti kamu ada dua namanya rumpun IPA, gampangnya rumpun IPA dan rumpun IPS gitu. Nah, rumpun sosum dan rumpun saintek gitu namanya, IPA atau IPS. Jadi kalau nanti kamu kuliahnya SMA-nya ambil IPA atau SMK IPA seperti teknik gitu, kalian lebih dicondongkan untuk milih kuliahan di rumpun IPA seperti itu. Jadi kalau misal kalian punya cita-cita seperti Vanessa tadi kan cita-citanya menjadi dokter, berarti Vanessa SMA-nya IPA kan? Gitu. Jadi gitu, paham nggak? Paham. Oke, harus cita-cita jadi apa misalnya? Cita-cita kan sama Nggak apa-apa kan namanya cita-cita harus seperti pengen dua kan? pengen Saya sih pengennya jadi arsitek. arsitek, masih realistis kan lu jadi arsitek. Iya. Berarti kamu kalau setelah kelas 9 ini kamu harus nilainya bagus. Misal nilainya emang bagus, masa bagus kan? Oh ya, amin. Kamu mau masuk SMA IPA atau IPS atau SMK? Saya mau masuk sebenarnya sih kalau misalnya SMA nanti saya belum mungkin di IPS karena saya itu dari saya orangnya lebih condong ke sosial. Jadi kayak sama sosial. Tapi kalau cita-citanya nggak lolos, nggak apa berarti? Nggak apa-apa, emang itu kan cuma kayak pengen dua. Oke, baik. Seperti itu gambarannya pokoknya. Ketika memang ingin mengikuti cita-cita, kita harus sesuaikan jalurnya. Yang Vanessa udah tahu ketika lulus SMP harus SMA IPA. Kalau si Aris, dia ingin mengikuti jalur hatinya, keinginan hatinya. IPA masuk SMA maunya IPS. Oke. Untuk pertanyaan pertama, Bapak di kotak nomor pertama Bapak ingin kalian tuliskan apa tujuan kalian, apa tujuan paling realistis kalian tahun depan. Boleh ketika lulus kelas 9 atau ketika kalian enggak, berarti sebelum SMA ya, untuk 2025 itu. Target pribadi boleh, misal yang ada non akademik itu saya ingin jadi juara 2SM, saya ingin ikut olimpiade untuk terakhir kali di kelas 9, juara wali kota. Itu target-target pribadi kalian. Pokoknya apa yang ingin kalian capai sebelum kalian lulus dari SMP. Dan boleh juga setelah lulus dari SMP gambarannya seperti apa? Target utama kalian. Supaya tahun ini dan tahun depan apa saja yang ingin kalian capai. Boleh dibentuk paragraf. Pokoknya tahun ini, Aris tulis dulu. Pokoknya tahun ini dan tahun depan. Pokoknya di tahun ini misal kamu ada perlombaan apa, saya ingin menang lomba A, atau saya ingin capai tingkat ini di tahun depan. Tahun depan saya sudah harus apa.
Sambil gua kasih tahu musik ya. Tujuannya bisa seperti saya ingin dapat beasiswa ketika ada di SMA, saya ingin menang lomba, saya ingin mempertahankan prestasi belajar saya. Boleh dimarahkan, boleh dipoin. Ya. Penting tetap di nomor 1 ya. Sudah Nabila? Boleh dilanjut lagi Nabila ya. Sudah. Oke, adakah satu orang yang mau bantu Bapak untuk menceritakan Aris dulu. Nanti Aris berkesempatan tunjuk ya. Tunjuk. Pakai dulu. Oke, Aris, silakan. Aris, tujuan Aris untuk tahun dan berapa Aris? Tujuan saya untuk tahun mungkin Sudah ya, aku. jadi buat yang pertama mungkin saya menargetkan buat tahun ini ingin mendapatkan juara umum LKBB. Jadi LKBB itu masuk di ekstrakurikuler paskibra, lomba keterampilan baris berbaris di tingkat nasional atau enggak mungkin minimal paling kecil di tingkat wali kota. Dan selanjutnya ingin lebih mendalami tentang ilmu-ilmu sosial dan organisasi mungkin nanti dulu. Baik, Om. Oke, nanti aja. Oke, baik. Untuk di kolom kedua, Bapak ingin kalian menuliskan apa saja yang sudah kalian lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, Bapak ingin kalian pikirkan dan tuliskan apa saja yang kalian sudah lakukan untuk mencapai tujuan yang sudah kalian tulis. Itu dari sebelum-sebelumnya laporan dan prosesnya dari sebelum-sebelumnya. Gak apa-apa, yang penting apa saja yang sudah kalian lakukan untuk mencapai tujuan. Ya, proses.
tujuan tersebut itu yang sudah kalian lakukan untuk apa untuk mendukung? Misalkan pelatihan tiap hari, kamu belajar tiap hari, kamu ikut les. Oke, sekarang Aris, silahkan boleh dibantu Aris tunjuk salah satu dengan judul andalan kamu Aris. Aris, tunjuk Aris. Jadi, oke, jadi dibantu ya jadi ya. Jadi gini aja, silahkan ceritakan dulu tujuan kamu itu apa, singkatnya aja. Tujuan kamu itu ingin apa untuk tahun ini dan tahun depan, terus apa aja yang sudah kamu lakukan. Jadi poin pertama ini singkat aja. Berdiri. Di dulu ya. Kayak mau menang. Ya, terus apa lagi jadi? Terus biasanya tuh mau nikahin nilai akademik karena di bawah. Ya. Terus, oke, untuk kolom keduanya apa saja yang sudah dilakukan di sini? Tentang silat dan tentang akademik kamu berarti dong. Oke. Apa lagi? Apa saja yang sudah dilakukan untuk mencapai usaha, untuk mencapai tujuan tersebut? Yang aku lakuin buat menang itu kayak latihan di sekolah juga sekolah itu kayak sekali sih contohnya jalan kita di Bangkok tuh gak terlalu gugup banget karena udah start Udah sering latihan sparring ya. Ya. Terus akademiknya berarti belum ya? Oke, nggak apa-apa. Berarti masih yang
sudah dilakukan itu berkaitan dengan pertandingannya kebanyakan. Oke, baik. Nanti untuk kesempatan kolom ketiga jadi bisa yu ya. Baik, untuk ketiga nih, Bapak ingin kalian menuliskan apa saja yang menurut kalian bisa lakukan di nomor 2 tetapi belum kalian lakukan. Nah kayak Jenny tadi kan, akan belum. Tapi kan sudah, Jenny bisa lakukan tapi Jenny belum. Iya. Jadi apa saja hal yang masih terhambat yang sebenarnya bisa dilakukan tetapi belum kalian lakukan. Karena Bapak lihat kalian juga jawabannya sudah realistis ya. Bingung buat jauh ini karena option nih. Apa saja yang belum kalian lakukan tetapi kalian sebenarnya bisa lakukan untuk mencapai tujuan nomor 1 atau untuk mendukung kalian mencapai tujuan kalian di nomor 1. Apa? Nggak nulis. Kamu merasa udah semua apa? Enggak, ada cuman nggak mungkin banget soalnya. Yang menurut Vanessa realistis aja apa? Misal Soalnya itu harapan paling bawah banget. harapan yang paling sulit dicapai gitu, menurut Vanessa. Ya karena udah lewat waktunya gitu. Tapi bisa dimulai sekarang enggak? Enggak. Enggak bisa. Beneran? Kan minimal kelas 8. Kelas 9 udah nggak bisa ngikut. Tulis aja kalau ini. Tulis aja Vanessa kalau kan. Ternyata bisa walaupun gimana ya Vanessa ya? Yang bisa di start Vanessa, misal besok kamu mau makan. Gak ada yang gak mungkin kan? Ya gak sih Bang? Kamu bertanya dengan saya, bertanya dengan Bapak Yuli Subiharto. Jika siswati Kita nggak bisa. Ini karena sudah. Jadi silakan. Mau dilihat atau mau menyebutkan sendiri? Ribut boleh tanpa ini. Enggak, mau membacakan pernyataan sendiri atau mau yiu? Ini aja deh. Oke, jadi silakan. Kalau dulu boleh. Diri dong. Kalau dulu bah. Ayo Jen, nggak apa-apa cuma berenang doang. Pak, lihat sini sama. Ayo Jen. Belum ngomong Bang. Ayo Jen. Yu, Risha. Silakan Risha, boleh disebutkan secara singkat aja Risha, kayak disebutkan secara singkat boleh, tapi nggak usah semuanya. Tujuan Risha
dari target utama kayak sama kayak gini kayak pengen ngembangin satu ini sama kayak penghasilan aku. Mungkin beberapa hal yang mungkin ini aku pernah baca sama dari bilang kayak mereka bilang apa investasi apa ini kan kayak aku mau berusaha untuk mengambil dulu sesuatu waktu atau memang belajar dari diri kan. Cuman yang bikin saya tuh mungkin mungkin salah. Tawa ini kali. Mungkin kayak punya belajar dari saya belum bisa selalu mengumpulkan ataupun masih bisa belum bisa mengumpulkan selalu dengan apa untuk proses yang ini juga bisa menjadi kayak pengen jualan silat juga kan cuma mungkin hal-hal yang bikin terhambat tuh untuk latihan itu ada rasa malas tuh ya misalnya kan ada rasa malas tuh nggak bisa diulangi kan malas itu nggak ada rajin Baik, terima kasih Lisha. Bentar ya. pakai lagi. Oke, baik, kita lanjutkan lagi untuk keempat itu adalah plan. Plan itu adalah rencana. Kalian kan sudah sebenarnya kalian sudah menuliskan itu juga. Terus juga apa saja direction kalian atau apa saja yang sudah kalian lakukan. Kemudian evaluasi apa. Sebenarnya kalian sudah tahu apa yang kurang dalam diri kalian. Yang Bapak ingin kalian menuliskan apa rencana kalian untuk mencapai rencana paling realistis kalian dalam setahun untuk mencapai target. Pasti kalian ada. Saya Sudah belum mencapai target targetnya kan yang di nomor 1. yang kalian dari Realistis yang yang bisa kalian lakukan besok, mungkin minggu depan, bulan depan. Ya, untuk tahun depan. yang paling bisa dilakukan. Sudah cuma satu kan berarti? Iya. Yang menurut kalian paling realistis atau yang paling bisa dilakukan, asal ingin akademiknya lebih bagus, kalian ingin ikut les, gimana? Boleh. Bisa kalian merasa saya ingin memperbaiki nilai akademik, saya ingin ikut les, itu nggak masalah karena itu realistis. Ngomongnya sesuai sama yang saya tulis. Apa? Enggak, ngomongnya sesuai sama yang saya tulis. Itu nggak apa-apa. Vanessa ternyata ngikutin bapak ya? Enggak, pas bapak ngomong saya lagi ngomong nggak lagi ke situ. Oh, sudah, kita Vanessa cuma satu. Oke, kita akan bertemu lagi ya. Mungkin rencananya bisa juga mengurangi intensitas main HP untuk di tahun selama kelas 9, mengurangi main yang mainnya banyak atau sering mengurangi game online ya cowok-cowok yang biasanya ya. Dulu aku certified dulu. Sifat masih mikirin kedokteran lagi juga. Enggak. Begitu, udah terima kok itu. Gak apa-apa kok, kamu kalau mau misal dokter gak masalah. Iya sih, soalnya kata bapak kan mungkin bisa berubah-ubah kan ya. Ya benar itu juga udah tertarik ke sini pas waktu. Tapi gue emang disuruh sama kakak itu. Cuman aku nggak nyangka ya ternyata benar. Iya kan, emang benar gitu. Tapi itu
lebih banyak mobile-nya gitu sih. Oke. Nanti aja ya untuk pertanyaan-pertanyaannya ya di dalam diskusi ini. Bapak mau lanjut dulu ya. Untuk P, Isya silakan. Isya silakan. Ini yang bagus loh. Ya, Isya lanjut Fatia. Boleh Fatia? Diceritakan dulu ya Fatia ya untuk tujuannya apa, cara singkat aja Pak. Kalau di kolam renang itu kan juga saya mau ningkatin prestasi atau diri saya. Ya. Saya pengen punya target itu kan kayak nilai saya tuh harus ambil tinggi, bisa kalau bisa gitu kan, buat nanti untuk depan nanti. Plan yang bisa mencapai target saya itu ya belajar dari dia, sama tidak berpuasa. Ya. Kayak biasanya tuh kalau kita itu kalau misalnya ada waktu luang ya saya lebih baik mempelajari hal-hal yang bakalan saya targetkan. Baik, bagus. Mungkin satu lagi Fatia boleh ditunjuk. Tinggal dua berarti. Apa dua-duanya deh semuanya? Ya udah, dua-duanya. Biar dapat. Oke, Nabila dulu kita ya. Bapak mau denger nih suara Nabila dari tadi kan belum kita dengar. Izin hormati. Oke, Nabila dulu ya. Panas terakhir nih gong nih. Ini yang panas nih. Gong nih panas nih. Oke, boleh Nabila diceritakan aja untuk tujuannya apa, mungkin apa yang perlu dilakukan, evaluasinya atau hal-hal yang ingin Nabila lakukan tapi ternyata belum tersampaikan atau belum dilakukan, dan yang terakhir planningnya atau rencananya. Singkat-singkat aja. Oke. Oke, ayo Vanes. Terakhir Vanes nih. Jadi sama seperti Nabila tadi, Vanes boleh diceritakan, nggak usah detail-detail. Ya, jadi tujuannya yang pertama Tujuan itu yang pertama tadi apa sih tujuan? tujuan yang ingin kamu capai tahun ini dan tahun depan. Ya, aku pengen pikir sebagian orang di sini pengen nilai akademiknya itu lebih tinggi karena target aku tuh kan masukin universitas tuh melalui undangan bukan melalui UTBK gitu. Ya. Terus juga aku mau nanti nilainya tuh stabil dari kelas 9 sampai 1, 2, 3 SMA. Tapi ini harapan paling bawahnya tuh aku pengen banget ikutin ekstrakurikuler kayak pasti sekali gitu buat nilai akademik aku juga. Oke. Oke. Sebenarnya udah pernah ngikutin cuman kan cuma Oke. Terus kalau buat nomor 2 untuk itu tadi apa yang sudah kamu lakukan? aku udah bersikeras buat belajar, udah buat kayak karena buat nilai non akademik tuh udah buat nilai akademik itu pasti udah nggak mungkin karena kan udah kelas 8 ya. Nah itu aku udah benar-benar belajar semampu aku dan ikut bimbel online ataupun offline. Terus juga aku udah memperbaiki sifat aku yang menurut aku tuh kayak nggak cocok buat aku ambil. Terus yang nomor 3 tadi apa? Tadi udah mungkin ya yang kamu merasa bahwa kamu lakukan. Iya. Kan mungkin kalau saran Bapak di nomor 3 itu kamu kan masih targetnya masih sampai unit ya, masih sampai kuliah. Nanti dilakukan di kelas 9, 10, 11 mungkin ya Pak ya. Karena kan apa namanya?
masuk kuliah itu yang dihitung kan rapot kelas 10, 11 sama semester 12 awal gitu. Semester 1 ya, jadi mungkin bisa dibagi di situ kelas 1. Oke, baik. Terus plannya nomor 4. Apa yang apa rencana kamu? Oke, baik. Jadi masih karena terhambat itu yang kamu pikirkan paling realistis adalah meningkatkan nilai akademik ya di semester di kelas 11 semester 1 ini. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kita. Bapak banyak lebih daripada kalian. Kelas 8 udah bisa tahu tentang diri kalian sendiri, sudah bisa memberikan tenaga terhadap diri kalian sendiri, sudah tahu di mana kurangnya kalian, di mana apa target kalian. Ini bapak expert. Soalnya kelas 9 itu berapa juga ada yang belum tahu gitu. Ya bukan bocor. Karena kan ada beberapa orang yang memang masih bingung gitu untuk apa sih dia sekolah itu untuk mencari apa gitu. Tetap ngikutin arus lulus ya udah gitu. Nanti SMA sesuai dengan nilai. Jadi tepuk tangan lagi dong sekali lagi dong. Oke, baik. Dari pelajaran pada hari ini ada yang mau menyimpulkan nggak? Kalian tuh hari ini dapat apa aja sih? Oke, kata Risha karakter dirinya seperti apa, jadi dia tahu apa ya. Kalian tahu abis ini harus apa. Kemudian dari yang namanya Oke, jadi hari ini itu yang kita pelajari adalah tes kepribadian sama evaluasi tentang diri. Jadi kalian tahu gitu. Kamu bisa setting tujuan kalian, kemudian setting apa saja evaluasi untuk capai tujuan kalian, dan kalian dapat untuk merencanakan rencana-rencana yang paling tepat untuk capai tujuan kalian. Oke, untuk pembelajaran yang Bapak ajarkan ini, yang 4 kotak ini, kalian bisa pakai sticky notes sebenarnya. Misal nih, kita ambil contohnya Vanessa, Bapak ya Vanessa ya. Vanessa 4 tahun ke depan ya berarti ya. 4 tahun ke depan kamu setting tujuan untuk masuk. Misal, aku ingin masuk ke kedokteran UI. Gitu. Misal gitu kan. Setting di nomor 1 kan, aku ingin masuk kedokteran UI. Nomor 2-nya apa saja sih yang udah aku lakukan? Aku tulis di satu-satu. Nggak harus ditulis satu waktu ini, bisa ditambahkan lagi. Aku udah belajar semaksimal mungkin. Yang kedua apa? Aku untuk bimbel gitu. Yang ketiga adalah hal-hal yang belum kalian lakukan, tapi sebenarnya bisa kalian lakukan. Kalian pasti tahu sendiri kan apa aja. Saya masih kurang giat belajar, saya masih kurang ibadah, saya kurang berdoa. Itu kan sebenarnya hal-hal yang bisa kalian lakukan. Nah, untuk yang keempatnya adalah rencana kalian. Kalian dalam 4 tahun, misalkan ini Bapak ambil settingnya 1 tahun. Jika kalau mau dinaikkan jadi 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun gimana? Tergantung setting kalian. Untuk kasusnya Vanessa ini bisa disetting 4 tahun Vanessa. Di selama 4 tahun ini kamu mau apa nih? Jadi setiap 6 bulan itu ada evaluasi belajar lagi, atau setiap 1 bulan itu review belajar atau gimana. Jadi kalian bisa merencanakan sendiri. Paham kan? Baik, oke. Pak mau nanti ada link evaluasi yang Bapak pilih Pak Aris ya, isi ya. Tapi gimana proses pembelajaran kalian? Seru. Ada ilmu baru nggak yang? BK tuh sebenarnya menyenangkan nggak? Enggak. Kalau sama Bapak?
pelajaran Ah, ini. apa ya? Ini yang Ini kata mana? Oke, untuk pembelajaran BK itu sebenarnya untuk hari ini ya. BK itu seru nggak? Seru kan? Seru. Sebenarnya materi BK itu nggak belajar kan nggak? Dongeng dulu dongeng. Itu dulu dongeng. Tapi ya tapi dongeng itu tetap ada nilai-nilainya. Cuma ya ini kan lebih intens itu buat anak jawab. Kalau itu kan tetap ada ilmunya tapi Oke, ada yang ingin kalian sampaikan nggak supaya pembelajaran itu terutama bimbingan konseling lebih menarik atau lebih apa ya? Lebih mengena di kalian? Saran kalian apa? jadi ini belajar. Oh, belajar. Tapi nggak mungkin kalau misalkan dulu belajar semua orang kayak gitu. Bisa. Maksudnya enggak tanya tentang diri sendiri terus. Wah, santai. Nanti rasain deh untuk belajar. Kita belajar tuh nggak mungkin menonton cuma reaksi video. Maksudnya itu gitu. Pasti tanya jawab, tapi beda. Oke, minggu depan kita akan bimbingan kelompok lagi. Temanya ketahui teman kalian. Gimana? Besok aja. Baik. Semoga pembelajaran kali ini kalian dapat makna yang berarti ya. Semoga ada perubahan yang baik. Setelah pembelajaran ini, semoga juga Bapak dapat mengajarkan sesuai seperti ini terus ya, tapi memberi makna. Baik. Sebelum pembelajaran kali ini kita tutup, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Berdoa berkeyakinan kepada masing-masing, berdoa dan silakan. Berdoa disilakan. Baik, terima kasih anak-anak semua sudah mengikuti